Namun karena pengawal Chris yang sudah panik dengan semua orang yang berada di jalan kiri, pengawal Chris pun langsung belok ke kanan, di mana hal itu sudah dilarang oleh Jack. Go left! Go left! Singkat cerita, setelah mereka mendapatkan sedikit celah untuk kabur, mereka semua langsung naik ke mobil untuk kemudian pergi dan meninggalkan kedutaan Amerika Serikat yang sudah dipenuhi oleh kelompok separatis. We just went in a circle, Scott. Di sisi lain, para pengawal Chris yang salah jalan dari awal, mereka ditahan oleh para kelompok separatis, di mana terjadi sedikit adu mulut, dan karena panik, pengawal Chris langsung tancap gas dikarenakan mobil mereka ditembak. Get out of the way! Lalu selain ditembak, mobil mereka juga diserang dengan molotov dan terjadi aksi kejar-kejaran, dan untungnya mobil mereka sudah diberkahi perisai anti peluru sehingga itu membuat mereka sedikit aman dan terselamatkan. Dengan ban mobil yang berapi seperti film Ghost Rider, mereka terus memaksa untuk melaju mobil hingga akhirnya mereka berhasil sampai di markas CIA. Di mana saat sampai mereka semua langsung dibantu oleh tim medis, dan saat Jack serta timnya sampai, Jack melihat mobil pengawal Chris yang kondisinya sangat amat buruk. Should've turned left. Smarter, reload! Tak langsung beristirahat atau rebahan, yang mana mereka langsung bersiap-siap untuk membuat pertahanan di markas CIA karena Ron memperkirakan bahwa markas CIA akan menjadi target selanjutnya. Lalu ketua CIA bertanya mengenai Chris Stephen, ketua kedutaan diplomatik Amerika. Ron pun menjawab, No one could survive that. Right now we need men on the roof. karena sifat Ron sedikit kasar menurut ketua CIA, dirinya mengejar Ron untuk kemudian terjadi sedikit adu mulut dengan Ron. Yang mana Ron marah kepada ketua karena tidak menelpon Africom untuk mengirim pesawat drone penghancur dan membantu mereka untuk melakukan evakuasi saat ini, yang mana ketua menjawab pesawat drone dari Derner di atas kita saat ini. Namun untuk drone pesawat penyerangan di luar jangkauan dan sedang mengisi bahan bakar. Is out of fueling range. That's what they're telling me. Kemudian karena menurut Ron ketua terlalu lembek dalam memerintah, ia pun berkata, You're not giving orders anymore. You're taking them. You're in my world now. lalu ketika Ron pergi, ketua CIA menjelaskan kepada bawahannya untuk melanjutkan protokol penghancuran data-data markas mereka sampai selesai dalam waktu 30 atau 40 menit. Tripoli, we're here. Getting on the oil executive's jet. Lalu saat pukul 12.06 pagi di Bandara Tripoli, terlihat pasukan Amerika dengan 2 orang Delta yang langsung naik ke pesawat untuk melakukan evakuasi. Dan di sisi lain, pasukan JRS serta beberapa orang yang masih bertahan, mereka melakukan briefing dan persiapan untuk mempertahankan markas CIA sampai tim evakuasi tiba. Building B, DS guys, that's your territory. Odds, Tower 1, Zombieland. Let's go, hit it. Sedangkan di luar markas CIA ada warga lokal yang protes dengan lampu sorot CIA, yang mana lampu itu membuat mereka sedikit terganggu dan gampang ditemukan. What's going on? We got a neighbor at the gate complaining about our lights. Says the lights are bad. They're going to find you. They? How the fuck do you know who they are? Di tengah sedang siap siaga untuk bertempur, ada seorang warga lokal yang sedang menonton bola tanpa ada rasa takut sedikit pun di dalam dirinya. Hello. Kemudian saat 2 mobil sedan melewati markas CIA, beberapa dari orang yang berpihak pada Amerika langsung keluar dari markas Amerika. Di mana hal itu membuat semua orang bertanya dan curiga dengan mereka, untuk kemudian mereka menyuruh operator untuk mematikan semua lampu yang ada di gedung. Kill the interior lights. We're lit fucking targets up here. Trying, man. Pukul 12.17 pagi terlihat sebuah mobil polisi lokal yang berhenti dan langsung pergi lagi, yang mana itu membuat curiga mereka semua makin parah dan memperketat semua keamanan dengan menggunakan kacamata infrared agar di dalam kegelapan mereka masih bisa melihat. Di mana Oz melihat pergerakan orang-orang yang mundar-mandir di luar markas dan pergerakan mobil polisi yang cukup mencurigakan, dan mobil itu berhenti tepat di beberapa kelompok untuk kemudian mereka langsung pergi setelah berbicara dengan para kelompok separatis lainnya. Check the perimeter. Call Benghazi police and see if that's them. Chief, these cops. Bet you they work for the bad guys. Merasa ada yang berbeda, mereka semua langsung bersiap dengan senjata karena dari drone pengintai mereka mendapatkan gerakan musuh yang berjalan perlahan-lahan. Namun dengan kacamata infrared yang dipakai oleh semua prajurit sangat membantu mereka, dan ketika salah satu dari pasukan Amerika ingin pergi ke generator, tiba-tiba
Setelah terjadi ledakan, maka aksi baku tembak terjadi di antara kedua kubu serta ledakan di mana alat infrared mereka sangat membantu dan bisa mengatasi serta membantu semua musuh pada serangan pertama. That's a mistake. Singkat cerita, pukul 1 tengah malam, di mana Dave selaku pengawal pribadi Chris Stephen bilang kepada Ron bahwa mereka tak punya pilihan lain sehingga mereka harus kehilangan Chris Stephen yang merupakan duta besar diplomatik Amerika Serikat. Lalu pukul 1.28 Bandara Internasional Bang Haji terjadi sedikit keributan antara tentara Amerika dan tentara lokal di mana masalah birokrasi lebih tentang masalah pembayaran yang harus dilakukan secara tunai agar tentara Amerika bisa keluar dari bandara untuk kemudian pergi melakukan evakuasi di markas CIA. Dan karena masalah birokrasi pembayaran, para jenderal Amerika juga pusing dengan hal tersebut sehingga markas CIA sementara harus mandiri untuk menghadapi masalah tersebut. Hey. You see that? Di tengah sedang ngobrol, Jack melihat pergerakan mobil serta kelompok separatis yang mulai bergerak maju untuk kemudian mereka pun langsung bersiap. Di mana dari drone pengintai ketua CIA langsung menyuruh mereka untuk siap siaga dengan pergerakan musuh dari barat. Grab the shield, grab the shield. Kemudian di luar dari markas CIA terlihat kelompok separatis yang sudah mengepung markas CIA. Dan tak lama kemudian ada sebuah mobil yang mendekat, tapi saat ia ingin melemparkan sesuatu, tiba-tiba dan faktanya pemuda yang ditembak tadi adalah pemuda dari kelompok 17 Februari, di mana kelompok ini merupakan kelompok warga lokal yang membantu Amerika. Namun karena panik dengan situasi, mereka pun terus menembak hingga ketua CIA menyuruh pasukannya untuk tetap menembak jika kelompok 17 Februari tidak menghentikan tembakan mereka. Dan karena pasukan Amerika sudah terlatih, maka dengan gampangnya mereka bisa meratakan musuh yang ada di hutan untuk kemudian mereka pun langsung berpindah ke arah Zombieland di mana dengan senjata M4, pegangan vertikal, serta holo dan popor M4 maka setiap musuh yang terlihat langsung tewas saat itu juga. Sedangkan Oz dengan senjata snipernya ia melihat di dalam bus terdapat roket untuk kemudian mereka langsung berpindah arah untuk menghantam bus hingga terjadi ledakan dan akhirnya musuh pun mundur. Kemudian di dalam ruangan para karyawan CIA mencari jalan lain agar para bantuan bisa datang dengan cepat. Di mana wanita ini ngamuk-ngamuk serta maki-maki para petinggi Amerika yang tidak tahu dengan kondisi mereka saat mereka sedang diserang. You fly over. My authority is that if you don't send, Americans are going to die, including the one talking to you right now. Setelah mendapatkan ocehan dari sang wanita, pukul 5.32 pasukan Amerika berhasil keluar dari bandara dan langsung pergi ke markas CIA dan singkat cerita saja mereka berhasil sampai dengan selamat di mana perjalanan mereka lancar dan aman karena dikawal oleh komandan tentara lokal. Commander of the Libyan Shield. Thank you for coming. Setelah sampai mereka melakukan sihai-sihai dengan Ron beserta tim JRS lainnya. Lalu para tentara lokal tadinya langsung pergi meninggalkan markas CIA di mana itu sangat mencurigakan. Dan tak lama kemudian setelah tentara lokal pergi meninggalkan markas, mereka pun semua mendengar suara mortir. Anyone else hear that? Guys, is that a mortar? Sehingga terjadi tembak-menembak di gelombang kedua di mana mortir itu sangat merepotkan mereka yang mana Oz terkena ledakan itu dan saat Dave ingin menolong Oz, Dave pun terkena mortir. Oz, I'm coming! Lalu dengan slow motion yang keren, Ron pun terkena mortir dan itu sangat tidak enak yang mana Ron harus meninggal dan tidak sempat di-revive oleh temannya. Lalu Oz yang terluka parah dengan pergelangan tangannya yang 90% hancur membuat Jack panik sampai ia harus datang ke gedung A untuk menolong Ron serta Oz. Stop, you're gonna fuck it up even more. Di sini selain Ron yang harus meninggal, Dave pengawal Chris juga sekarat. Bahkan selain Dave ada salah satu tim JRS pun harus tewas.
Kemudian saat Oz masuk ke dalam ruangan, mereka semua melihat tangan Oz yang hampir putus dan ketua dari CIA serta karyawannya pun jadi ketakutan. Dan di sisi lain terlihat Jack yang sangat bersedih karena temannya Ron harus mati saat itu juga. Ron's not with us anymore. Kembali ke Oz yang mencoba untuk mempertahankan hidupnya, yang mana mereka mencoba menekan darah serta menolong Oz. Lalu Jack yang melihat Ron dibuang dari atas gedung, ia pun langsung emosi karena Ron adalah temannya. Hey, it's not the time! Dan tak berselang lama kepanikan mereka bertambah parah ketika Tante melihat ada 50 mobil bersenjata lengkap datang dan berhenti tepat di gerbang markas CIA. As far as I'm concerned, this isn't over till it ends. Kemudian di tengah paniknya Tante membuat lambang tangan Jumbo, di mana mereka pun membalas dengan apa yang diberikan oleh Tante. Sehingga saat Tante melihat respon mereka, Tante pun berdiri karena Jumbo adalah gestur tangan yang berkodekan berpihak kepada Amerika atau damai, bahkan juga teman yang sangat setia. I think they're with us. They're with us. They're with us. Setelah mendapatkan bala bantuan, semua orang langsung masuk ke truk untuk dibawa ke bandara, di mana saat semua orang masuk, Jack mengambil semua properti milik Ron. Lalu ketua CIA mati-matian tidak mau pergi karena masih merasa gagal dengan tugasnya. Untuk kemudian Jack datang dan marah-marah sehingga ketua pun naik ke mobil dan mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Sebelum berpisah, Tante mengajak Amal untuk ikut dengan mereka, namun Amal menolak hal itu. Come on, get in the truck. I'm going home. What? Listen, I'm so sorry. This should never have happened. Dan di sisi lain terlihat istri-istri serta anak-anak kelompok separatis yang menangis akibat kehilangan keluarga mereka, dan itu sangat menyedihkan. Singkat cerita, setelah sampai di bandara, semua orang langsung naik ke pesawat untuk pulang ke Amerika, dan karena pesawat sudah penuh, tim JRS yang tinggal 4 orang, mereka harus menunggu untuk pesawat lainnya. Dan saat mereka sedang beristirahat, 3 pemuda kelompok 17 Februari datang dan meminta mobil milik Amerika. Kemudian dengan senang hati Jack pun memberikan mobil tersebut kepada mereka bertiga. Hi, sir. Can I have car? Yeah. Lalu Tante berserta tim JRS lainnya membahas tentang medali yang akan mereka dapatkan karena insiden tersebut, di mana mereka terlihat sangat senang untuk hal itu. Namun berbeda dengan Jack, di mana satu hal yang ada di pikiran Jack hanyalah pulang dan bertemu dengan anak serta istrinya, di mana keluarga adalah medali yang paling berharga menurutnya. What do we get? We get to go home. Setelah semua masalah selesai, Jack langsung menelpon istrinya untuk memberitahu kondisi dirinya, dan saat istrinya menanyakan soal Ron, Jack pun langsung menangis. He didn't make it. Sebelum ending, ada narasi yang mengatakan 26 anggota CIA dan 5 agen negara kembali dengan selamat. 10 hari setelah penyerangan, 100.000 orang Libya berkambung untuk Duta Besar Amerika Serikat, yaitu Christopher Stephen. Lalu Libya secara resmi digolongkan sebagai negara yang gagal menjadi benteng bagi ISIS. Ketua markas CIA di Benghazi menerima medali kehormatan intelijen dari CIA sebelum masa pensiunnya. Selain ketua CIA, anggota JRS juga menerima medali penghargaan kontraktor intelijen dalam upacara tertutup dan melangsungkan hidup mereka masing-masing serta mengundurkan diri dari CIA dan lebih memilih untuk hidup dengan keluarga mereka masing-masing dengan aman, tentram, dan sangat damai. Setelah insiden tersebut, rakyat Libya minta maaf kepada Amerika Serikat dengan tulisan, Duta Besar Christopher Stephen, Sen, Glenn, dan Ron juga mendapatkan medali dan nama mereka ada di labirin di mana untuk menghormati perjuangan mereka. Oke guys, sekian dari hasil review alur cerita film 13 Hours The Secret Soldier of Benghazi. Ya, kalau soal alur cerita bagus sih, karena filmnya juga diangkat dari kisah nyata. Dan karena banyak dari kalian yang bilang film ini seperti film The Balkan Line, menurut saya sih nggak sama sih. Oke, mari kita bedah satu persatu dari kedua film guys. Yang pertama dari segi konflik, menurut saya agak jauh beda ya guys. Karena dari film 13 Hours ini membahas tentang ketidaknyamanan kelompok separatis atau kelompok yang merasa tidak nyaman dengan Amerika, dan karena Amerika ikut campur mereka merasa kayak resah gitu. Maka dari itu beberapa kelompok bergabung untuk mengusir Amerika. Sedangkan kalau dari film The Balkan Line, konfliknya lebih ke Smoke yang ingin membuat negara di dalam negara.
Jadi untuk menghindari konflik yang besar, maka Rusia turun tangan untuk membasmi Smough serta aksi kejinya. Ya kalau dari segi konfliknya menurut saya beda ya, karena itu tadi penjelasannya. Yang kedua lebih menegangkan mana? Kalau menurut saya jujur aja ya, saya lebih memilih The Balkan Line sih, karena ceritanya emang di setup sekeren mungkin dan sesimpel gitu kalau The Balkan Line. Ya kalau disuruh pilih The Balkan Line lebih keren sih menurut saya ya, menurut saya pribadi. Yang ketiga aksi perang dari kedua film. Nah ini nih kalau menurut saya The Balkan Line lebih greget sih kalau aksi baku tembak, karena pas di aksi baku tembak The Balkan Line lebih dapet gitu. Tapi kalau soal mortir yang di scene ini, menurut saya sutradara The Balkan Line ngikutin si film 13 Hours. Kenapa saya bilang kalau sutradara The Balkan Line ngikut? Karena secara film 13 Hours keluarnya tahun 2016, sedangkan The Balkan Line tahun 2019 kalau nggak salah. Yang keempat, polling menurut saya tentang kedua film, saya lebih memilih The Balkan Line sih. Alasan saya simple, karena ada cewek cantik di The Balkan Line. Enggak lah. Enggak gini. Kalau menurut saya pribadi The Balkan Line lebih asik, ceritanya lebih mudah dipahami dan aksi perangnya juga lebih wow gitu. The Balkan Line lebih asik aja gitu. Kalau untuk semua aspek apa ya, aspek perangnya sih The Balkan Line lebih dapat kalau menurut saya ya. Intinya polling saya tuh lebih ke The Balkan Line lebih seru aja gitu. Tapi 13 Hours juga gak kalah seru kok. Dan kalian juga bisa kasih tanggapan kalian mengenai kedua film ini ya guys di kolom komentar di bawah. By the way, yang belum nonton The Balkan Line, tenang aja, linknya udah ada di deskripsi, tinggal klik langsung nonton. Pesan film ini versi saya, sekumpulan singa jika dipimpin oleh seekor domba maka akan ngembek. Tapi jika sekumpulan domba dipimpin oleh seekor singa maka mereka akan mengaum juga. Jadi kesimpulannya, keberhasilan sebuah tim tergantung pada pemimpinnya, dan pesan ini dikutip dari salah satu komentar YouTube saya, dan terima kasih kepada Hulk Reborn yang telah komentar sangat apa ya, puitis ya, bukan puitis apa sih? Iya sih puitis. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Sekian dari saya Chanku, mohon untuk undur diri. Jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video, and I love you guys.